Mereka bilang tanpa Indonesia, Singapura akan mati. Nggak ada pasir, nggak ada gas, nggak ada makanan. Katanya kita bakal lumpuh total. Tapi, benarkah begitu? Atau ini cuma mitos yang terus dipelihara tanpa dasar? Hari ini, kita uji faktanya satu persatu. Bersiaplah, karena jawabannya mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, populasi besar, dan lokasi strategis, telah lama bermimpi untuk melampaui Singapura. Dari ambisi menguasai jalur perdagangan maritim, hingga membangun dana kekayaan negara yang bisa menyaingi Temasek, baik para pemimpin maupun netizen Indonesia kerap mengumandangkan tekad mereka untuk menantang dominasi ekonomi Singapura. Namun, di balik retorika yang penuh percaya diri, kenyataan justru menceritakan kisah yang berbeda. Mengapa obsesi terhadap Singapura ini tak pernah surut? Apakah ini lahir dari strategi ekonomi yang benar-benar matang, atau justru cerminan dari sindrom Kiasu, rasa takut kalah, yang ironisnya lebih sering dilekatkan pada Singapura? Mari kita mulai dengan pelabuhan. Indonesia telah berulang kali mencoba menantang status Singapura sebagai pusat transshipment utama di kawasan. Salah satu visi besar terbaru adalah Pelabuhan Patimban yang digadang-gadang sebagai pesaing masa depan Singapura. Namun, mari kita lihat faktanya. Tuas Megaport, infrastruktur terbaru Singapura, dirancang untuk menangani 65 juta TEU per tahun dengan otomatisasi penuh, logistik berbasis kecerdasan buatan, dan integrasi mulus ke dalam rantai pasokan global. Sementara itu, jaringan logistik Indonesia yang terfragmentasi, inefisiensi birokrasi, dan kurangnya koordinasi yang terpadu antar pelabuhan, berarti bahwa meskipun Patimban berkembang, ia tidak akan serta-merta mengalihkan rute pelayaran global dalam semalam. Faktanya, perusahaan pelayaran memilih efisiensi, keandalan, dan konektivitas, hal-hal yang telah dikuasai Singapura selama beberapa dekade. Lebih jauh lagi, bahkan di dalam negeri, keputusan pembangunan Pelabuhan Patimban menuai kritik. Banyak netizen Indonesia sendiri yang menilai bahwa lokasinya tidak ideal dan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara yang secara geografis lebih dekat ke jalur pelayaran internasional. Patimban yang terletak di Jawa Barat masih menghadapi tantangan dalam menarik arus perdagangan besar karena kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai serta keterbatasan akses langsung ke rute internasional utama. Beberapa analis bahkan menilai bahwa pemilihan lokasi Patimban lebih didasarkan pada kepentingan politik dan birokrasi daripada pertimbangan ekonomi yang matang. Ini adalah contoh nyata bagaimana keputusan strategis seringkali dibuat tanpa mempertimbangkan daya saing jangka panjang, sesuatu yang bertolak belakang dengan pendekatan perencanaan Singapura yang sangat sistematis dan berbasis data. Kemudian ada Danantara, dana kekayaan negara Indonesia yang diposisikan sebagai kekuatan finansial yang dapat menyaingi Temasek dan GIC milik Singapura. Namun, ada satu masalah besar. Dana kekayaan negara bergantung pada kepercayaan, stabilitas, dan tata kelola keuangan yang kuat. Sementara, dana Singapura telah membangun rekam jejak tak terbantahkan selama puluhan tahun. Iklim investasi Indonesia masih dibayangi oleh risiko politik, regulasi yang inkonsisten, dan birokrasi yang berbelit. Kegagalan LPI, iterasi sebelumnya dari Danantara, sudah menunjukkan betapa sulitnya menarik investor global dalam skala yang diharapkan Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh mantan Menteri Keuangan Indonesia, Bambang Brojonegoro, salah satu faktor utama kegagalan LPI adalah kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan investasi dan minimnya daya tarik bagi investor asing karena kendala struktural yang belum terselesaikan. Dengan kata lain, sistem investasi Indonesia belum cukup menarik bagi modal internasional yang mencari kestabilan dan transparansi. Tanpa kredibilitas jangka panjang dan reformasi struktural yang mendalam, berharap Danantara bisa menyaingi kekuatan finansial Singapura hanyalah impian
yang terlalu optimistis. Sebagian orang Indonesia melangkah lebih jauh dengan klaim berani bahwa Singapura tidak akan bertahan tanpa sumber daya mereka. Hentikan ekspor pasir, hentikan ekspor gas, dan Singapura akan runtuh. Tapi mari kita lihat fakta sebenarnya. Singapura telah lama mendiversifikasi rantai pasokan pasirnya, mendapatkan sumber dari berbagai negara, serta mengembangkan teknologi reklamasi lahan yang mengurangi ketergantungan pada pasir impor. Bahkan, proyek Tuas Megaport menggunakan kaison, struktur beton raksasa yang dicetak di daratan dan ditenggelamkan untuk membentuk fondasi pelabuhan, tanpa bergantung pada pasir laut impor. Selain itu, Singapura juga mengembangkan alternatif seperti Newsun, bahan pengganti pasir konvensional yang dibuat dari limbah konstruksi dan material daur ulang. Dengan inovasi ini, ketergantungan Singapura pada pasir alam semakin berkurang, sehingga ancaman penghentian ekspor pasir dari Indonesia tidak memiliki dampak signifikan. Begitu pula dengan energi. Ketika Indonesia menghentikan ekspor gas, Singapura tidak hancur, ia justru mengamankan sumber energi alternatif, termasuk meningkatkan impor LNG. Ketahanan Singapura terletak pada kemampuannya mengantisipasi risiko dan beradaptasi, bukan bergantung pada satu pemasok tunggal. Ada juga faktor geopolitik. Banyak netizen Indonesia melabeli Singapura sebagai Israel kecil, menggambarkannya sebagai negara yang bergantung pada dukungan asing untuk bertahan hidup. Narasi ini mengabaikan fakta bahwa Singapura telah membangun ekonomi yang kuat dan mandiri melalui strategi positioning yang cerdas, teknologi canggih, dan tenaga kerja kelas dunia. Tidak seperti negara-negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam, Singapura telah membangun ekonominya di atas jasa keuangan, logistik, dan industri teknologi tinggi, sektor-sektor yang tidak akan lenyap hanya karena satu negara memutus pasokan sumber daya tertentu. Selain perencanaan ekonomi yang matang, keunggulan Singapura juga terletak pada standar pendidikannya yang tinggi. Dalam tes PISA, Program for International Student Assessment, siswa Singapura secara konsisten menempati peringkat teratas dunia dalam matematika, sains, dan membaca. Ini mencerminkan sistem pendidikan yang sangat kompetitif, berorientasi pada inovasi, dan berbasis keterampilan berpikir kritis. Selain itu, survei global juga menunjukkan bahwa Singapura memiliki tingkat IQ rata-rata tertinggi di dunia, sebuah indikasi dari investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Dengan tenaga kerja yang terlatih dan inovatif, Singapura mampu mempertahankan posisinya sebagai pusat ekonomi global tanpa harus bergantung pada faktor eksternal seperti sumber daya alam. Kenyataannya adalah kesuksesan Singapura bukanlah hasil keberuntungan atau ketergantungan pada satu negara. Keberhasilannya adalah buah dari perencanaan strategis selama puluhan tahun, tata kelola disiplin, serta fokus tanpa henti pada efisiensi dan inovasi. Jika Indonesia benar-benar ingin menantang Singapura, maka ia perlu berhenti terjebak dalam retorika emosional dan fokus pada reformasi struktural yang nyata. Indonesia harus memperbaiki inefisiensi birokrasi, meningkatkan transparansi, serta berinvestasi di industri berteknologi tinggi daripada terus mengandalkan narasi usang tentang dominasi sumber daya alam. Bagi Indonesia, inilah panggilan untuk bangun dari mimpi. Berhentilah terobsesi dengan Singapura. Bersainglah dengan dunia, bukan hanya dengan sebuah negara kota kecil yang sudah mengamankan posisinya dalam ekonomi global. Masa depan bukan ditentukan oleh siapa yang memiliki sumber daya alam terbanyak, tetapi oleh siapa yang mampu memanfaatkan inovasi, efisiensi, dan kredibilitas. Membangun kapal di tepi muara, tapi berlayar tanpa kendali. Bermimpi besar tak salah suara, tapi tanpa strategi, hanya ilusi. Sampai Indonesia bisa menandingi Singapura dalam hal-hal tersebut, gagasan untuk melampauinya akan tetap menjadi mimpi daripada kenyataan.